Tapi makan ada sebelah terus orang kagak mau ada es Jadi yang ini diberikan hanya kepada yang ikut. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Share lagi aktivitas aku ya teman-teman. Seperti biasa nih, mumpung masih pagi banget, aku mau beli sayur ke warung. Pulang dari warung nih, aku ngeliat ada cucu-cucunya tetangga lagi pada diem di pinggir jalan ya teman-teman. Nih udah pada bangun ya, padahal ini sekitar jam 5 ya teman-teman. Tapi ini udah pada keluar, nggak tahu mungkin karena hewan kalian nih udah enak ngadem-ngadem nongkrong di luar. Oke teman-teman, karena di sini tuh mumpung masih pagi banget nih, aku mau siap-siap dulu nih, aku mau nyetrika, tapi nggak banyak juga sih untuk setrikaan aku pagi ini. Ini aku mau nyetrika baju yang mau dipakai aja nanti siang ya, karena hari ini tuh mau ada acara hari santri, jadi mau pawai ya teman-teman. Nah ini aku mau nyiapin dulu baju rapan sama baju buat aku juga, dan untuk rapan ini mau pakai baju koko ya teman-teman, tapi mau aku pakein gamis sama sorban aja. Semalam tuh aku udah mikir-mikir kira-kira rapan besok pawai pakai baju apa ya, dan alhamdulillah nih ada baju gamis. Nah aku tuh pengennya kayak mirip-mirip Habib gitu loh teman-teman, atau enggak kayak para ulama kiai kayak gitu. Aku pengen dandanin kayak gitu, terus aku mau bikin kayak jenggot-jenggotannya, tapi ternyata pas aku tanya rapannya tuh nggak mau, dia malah marah-marah gitu ya teman-teman, katanya nggak mau, malu kalau digitu-gituin. Jadi ya udah nih aku mau dandanin simpel aja sih, cuman pakai baju koko gamis sama sorban aja ya teman-teman. Sebenarnya sih pengen ya diheboh-hebohin kayak gitu, karena ini juga kan nanti dinilai sama bu gurunya. Nah berhubung ini acaranya bukan acara emaknya ya, jadi ini acara anak-anaknya, jadi ya udah nih, kan anaknya juga nggak mau ya, terserah dia aja ya. Dia itu emang anaknya nggak mau yang neko-neko ya teman-teman, jadi kalau misalkan mau aku pakai ini itu ya, kalau dia nggak suka ya udah, dia tuh nggak bisa aku pantes-pantesin gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting anaknya juga seneng nih dipakein baju kayak gini, juga udah mau, alhamdulillah ya. Nah dan ini aku juga lagi nyetrika baju buat aku pakai, karena kebetulan hari ini tuh disuruh sama ibu gurunya semua orang tua anak-anak itu pakai baju yang warna hitam ya teman-teman, dan untuk kerudungannya katanya warna pelangi, jadi boleh warna apa aja, yang penting polos. Dan aku mau pakai kerudung warna ini aja, karena ini juga udah lama banget jadi penghuni lemari ya teman-teman, gak aku pakai. Dan ini untuk sorban nyarapan, karena adanya warna kayak gini, jadi udahlah nggak apa-apa, walaupun gak nyambung, gak serasi sama baju kokonya ya teman-teman, atau gamisnya, tapi menurut aku sih bagus-bagus aja ya, ini gonjreng-gonjreng kayak gitu. Nah ini udah beres ya, udah aku siap-siapin. Kemudian di sini aku juga mau beresin dulu ini buat nyetrikanya ya, alas setrikaannya sama ini kabel-kabelnya aku cabut-cabutin dulu. Nah ini aku juga sekalian mau meriksa dulu buku pelajarannya rapan, takutnya ada PR ya teman-teman, tapi ternyata nggak ada PR ya. Biasanya kalaupun ada PR nanti dikerjainnya tuh nggak pagi-pagi kayak gini ya, biasanya pulang sekolah langsung dikerjain, atau enggak malam deh kayak gitu, karena rapan itu anaknya emang gak kuat kayaknya, gak kuat nulis lama, kayak cepet pegel gitu. Jadi emang kalau ngisi PR tuh nyicil gitu, pas pulang sekolah mungkin berapa baris atau beberapa bagian, dan nanti malam dilanjut lagi. Nah oke teman-teman, di sini untuk nyiapin buat nanti acara pawainya udah beres semua ya. Di sini tinggal aku beres-beresin rumah, mumpung ini masih pagi juga dan gak ada yang ngerecokin nih kalau pagi-pagi. Kalau rapan udah bangun itu beda lagi ceritanya, dia tuh udah pasti mondar mandir mulu, dan yang ada aku emosi gitu loh teman-teman kalau lagi beres-beres digangguin tuh. Nah dan ini aku juga belum buka gorden ya, karena tadi tuh masih lumayan agak gelap. Pas nyetrika aku biarin aja gorden tertutup. Nah ini mau aku bukain dulu. Sebenarnya teman-teman, kalau kata para ustadz itu pagi-pagi mungkin setelah sholat subuh lebih bagusnya tuh
kayak gorden udah dibuka, pintu udah dibuka, dan katanya itu mempermudah rezeki kita ya teman-teman. Tapi secara logika juga iya sih, kalau misalkan pintu pagi-pagi udah kebuka, jendela udah kebuka, jadi orang tuh yang mau bertamu atau mungkin mau ngasih rezeki atau apa gitu ya teman-teman, jadinya udah tahu kalau yang punya rumah itu udah bangun dan gak segan juga buat berkunjung ke rumah. Tapi kalau misalkan pintunya masih ketutup rapet, jendelanya masih ketutup, ya orang mau masuk atau mau bertamu juga kayaknya mikir lagi gitu ya teman-teman. Kadang takutnya gak enak, ganggu tidurnya, atau masih pada istirahat gitu kan, biasanya begitu ya, menurut logika aja kayak gitu. Tapi ya emang bener sih, kalau misalkan pagi-pagi pintu belum kebuka tuh emang menutup pintu rezeki loh ya teman-teman. Jadi emang wajib banget nih kalau habis sholat subuh itu pintu jendela tuh udah dibuka-bukain kayak gitu. Nah aku kalau di kampung kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya suasana kampung tuh aku bener-bener kangen banget, karena emang dari sebelum azan tuh tahrim udah berisik, udah banyak suara-suara gitu ya teman-teman. Terus sebelum azan itu kadang kita udah bangun, udah beres-beres juga, jadinya pas azan mungkin kita sholat dulu, habis itu kita lanjutin lagi, dan jam 6 pagi tuh udah pasti ya beres semuanya. Kadang masak aja tuh mama aku jam 6 udah beres, jadi udah pada sarapan gitu, padahal kita nggak berangkat ke sawah ya teman-teman, tapi jam 6 kita udah pada sarapan nasi loh, yang berat langsung yang kita makan, bukan nyemil-nyemil doang. Nah teman-teman, ini aku lanjut aja ke bagian dapur ya, karena di bagian dapur aku juga udah super duper berantakan banget, apalagi nih di meja dapurnya sama di wastafelnya tuh cucian piring aku udah setumpuk ya. Beginilah kalau jadi orang mager-mageran ya, jadi kerjaan tuh serasa banyak terus setiap hari, padahal enggak juga sih, karena ini kitanya males aja buat beres-beres ya teman-teman. Oke lanjut aja ya, keburu siang. Di sini aku mau nyiapin dulu bekal buat Rapan. Nah karena Rapan kemarin udah bilang minta dibawain brokoli, tempe sama nugget, jadi ya udah ini sesuai requestannya Rapan, aku mau bikin tumis brokoli. Nah ini untuk brokolinya aku beli segini aja. Kalau brokoli segini juga lumayan ya teman-teman, harganya tuh sekitar 7.000 ya, padahal seuprit kayak gini. Nah ini mau aku rendam dulu nanti pakai air sama garam, biar nanti kotoran-kotoran atau hewannya tuh pada keluar ya. Oh ya teman-teman, ada nggak sih yang sama kayak aku, kalau masak brokoli tuh kita ambil atasnya aja atau daun brokolinya gitu ya, untuk batangnya kayak gini tuh nggak pernah diambil dan nggak pernah dimasak, padahal sayang juga kan batangnya tuh gede-gede. Tapi aku pernah lihat chef apa namanya lupa, jadi dia itu masak sama batang brokolinya. Nah ini aku mau coba, dan ini untuk pinggir-pinggiran yang kerasnya kita buangin dulu ya, dan untuk dalamnya ini emang bener-bener empuk banget loh ya teman-teman. Nah ini jadi aku baru pertama kalinya masak batang atau bonggol brokoli ya teman-teman. Ini dalamnya empuk kok, tinggal diiris-iris aja kayak gini. Pokoknya kalau aku tahu dari dulu udah aku masak ya, karena sayang juga apalagi kan, kalau pas setiap masak brokoli yang dapat bonggolnya itu gede-gede ya, kadang suka nggak tega aja buat ngebuangnya. Tapi aku mikirnya ya buat apa juga, ini kan gak enak dimakan. Nah akhirnya aku nemu lah video yang masak brokoli sama batang-batangnya gitu, dan ternyata pas aku rasa-rasa enak juga ya teman-teman. Udah gitu diirisnya juga empuk ya, yang penting yang keras-kerasnya kita kupasin dulu, kita buangin. Nah lanjut di sini aku mau goreng dulu tempe. Ini untuk bumbu tempenya aku pakai bumbu marinasi yang instan aja. Tempenya juga aku beli cuman satu potong aja ya teman-teman. Nih kita garis-garisin kayak gini biar si bumbunya itu meresap ke tempe. Dan untuk nuggetnya di sini aku beli satu kantong, tapi karena kemarin Rapan tahu kalau aku beli nugget, jadi dari kemarin dia makan sama nugget terus ya teman-teman. Nah ini sisanya tinggal ada 5 biji kayak gini, nggak apa-apa lah ya, namanya juga buat anak TK, 5 biji juga udah pasti cukup kenyang ya. Nah ini kita langsung aja buat goreng nuggetnya. Nih untuk nuggetnya jangan lama-lama juga dan jangan pakai api besar ya teman-teman, karena cepet banget gosong. Untuk nuggetnya juga udah mateng. Lanjut di sini aku mau goreng tempe dulu. Nah karena ini tempenya pakai bumbu marinasi, jadi nanti kalau tempenya udah setengah matang bisa disiram pakai bumbu yang marinasi tadi ya teman-teman.
Alhamdulillah nih untuk tempenya juga udah matang nih, mau aku tuangin aja di piring kayak gini. Lanjut di sini aku mau numis dulu brokoli. Ini untuk bumbunya aku cuman pakai bawang putih aja. Ini tinggal dicincang aja kayak gini ya teman-teman ya. Kalau ada bumbu-bumbu yang lain boleh ditambahin. Cuman di sini kebetulan aku memang lagi adanya bawang putih aja ya teman-teman. Nah, dan itu untuk brokolinya lagi aku rebus dulu. Untuk air rebusannya tadi aku pakai tambahan sedikit garam ya teman-teman. Nah, dan ini dia untuk bekalnya sarapan, mau aku taruhin tempe sama nugget, terus nanti yang sampingnya mau aku taruhin brokoli, sama ini aku tambahin saus tomat juga, takutnya dia minta saus ya, tapi kalaupun gak dimakan sih nggak apa-apa. Nah, dan ini dia untuk brokolinya juga udah mateng nih, tinggal diangkat aja. Kemudian lanjut aku mau numis dulu bawang putihnya. Nah, kalau numis bawang putih itu harus benar-benar matang banget biar aromanya itu tercium enak ya teman-teman. Terus kalau misalkan udah matang tinggal dimasukin aja brokolinya, tambahkan air secukupnya teman-teman. Di sini aku pakai air sedikit aja, terus aku tambahkan juga apa ya namanya, ladaku atau merica bubuk, ada penyedap rasa juga, ada gula sama garam. Nah, dan ini dia untuk tumis brokolinya udah jadi. Ini kita tata aja ya di tempat makannya Rapan. Dan itu satu lagi yang kosong tinggal diisi sama nasi. Nah, ini nugget sama tempenya aku satuin, terus untuk brokolinya aku pisah. Oke teman-teman, dan ini udah nyampe di sekolahannya Rapan. Ini para mama-mama juga udah pada siap-siap buat ikut pawai. Nah, ini untuk bajunya aja ya yang seragam, tapi untuk kerudungnya ini kita beda-beda ya teman-teman. Nah, ini lagi pada bagi-bagi dulu rambut ondel-ondel. Ini kalau misalkan mau ditambahin lagi snack boleh ya, ini sendiri. Nah, dan ini juga ibu-ibu lagi aku belum ini nih, buru-buru banget. Kan ada aku kira ini situ bakal ada donat juga. Gak mungkin dong ikut pawai ya teman-teman. Jadi untuk ibu-ibu yang lagi pada isi ini perutnya, kita persilahkan aja duduk di sini sambil nungguin barang bawaan anak-anak ya, karena enggak aku titipin dikit juga. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjut aja ngikutin lagi pawai. Pokoknya buat teman-teman semua tonton terus videonya sampai selesai. Dan itu juga mengucapkan selamat hari santri buat teman-teman. Bukan 17, ini mah hari santri. Ayo, awas itunya jatuh. Oh, jatuh. Lewat pinggirnya sini, dari sini. Nah. Baris deh, baris. Ah, sirapan mah. Wah. Pero sama Rapan, barisan Rapan. Lepas dulu, bener itu sepatunya. Pinggir deh. Lihat jalan deh. Nah, kalau ada anak kecil kasih ya. Pas pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir jalan, pas pinggir aja. Bentar lagi jalannya. Iya, enggak, bukan, beda lagi. Ya pulang ke sekolah.
Dilanjut. Aduh dulu. Suaminya kan apa ya? Iya berarti satu. Ayam bapaknya kan orang. Oke teman-teman, dan ini kita udah pada pulang pawai. Ini anak-anaknya dipersilakan buat makan bareng sama teman-temannya. Jadi tadi tuh pada bawa bekal dari rumah ya untuk nasinya. Ada juga yang langsung beli kolektifan kayak gitu. Cuman yang tadi aku mau beli itu nggak jadi karena Rapan itu nggak terlalu suka sama ayam katsu ya. Jadi teman-temannya Rapan itu ini pesennya ayam katsu. Nah kalau Rapan nggak terlalu suka, jadi ya udah untuk Rapan aku masakin sendiri aja. Nah dan ini juga ada Mama Azhara. Ini sponsor kue mulu ya kayaknya, tapi nggak apa-apa lah ya Mama Azhara, semoga berkah, semoga jadi amal baik juga nih buat Mama Azhara yang selalu sedekah buat orang-orang ya. Kayak gini juga terhitung atau termasuknya sedekah loh ya teman-teman. Nah dan ini bolunya jujur enak banget pokoknya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut aja buat iya. Jadi piala ini diberikan hanya kepada yang ikut lomba. Indonesia di tangan kalian menjadi bangsa yang lebih baik. Ya, agama Islam juga ada. Atas nama Ananda Rauka. Juara kedua atas nama Ananda Nika. Juara ketiga Arsil. Juara pertama siapa yo? Yang PKB siapa yang tahu juara pertamanya siapa? Kita juaranya keburung nih. Juara pertama diraih oleh Ananda Airen. Hebat kan? Kalau nggak nangis lagi jadi juara tuh. Juara pertama oleh Ananda Apian. Iya.
karena di sini juga udah beres untuk makan-makannya sama pembagian piala yang juara, ada juara kostum, juara hafalan kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan ini juga foto-foto kita tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.